Enggak, soalnya kalau emang yang tertulis dan tercatat itu memang kebanyakan kan emang pengarang ulama-ulama pengarang kitab kan begitu ya. Tidak, Kalau tidak misalnya dari semuanya. kalangan mereka Oh, itu ada yang yarham. tertulis kitab, lalu gak tertulis di apa itu bisa menafikan nasab beliau kan? Enggak juga kan itu. Apanya? Menafikan. Iya, misal ini gak tercatat di kitab-kitab apa, sejarah-sejarah apa, cuman cerita-cerita masyhur di kalangan mereka, terus kuburan-kuburan di sana tuh ada, itu apa yang perlu ditafikan lagi kan begitu? Ya bisa dinafikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan nggak sesuai fakta. Coba Abang Firly, Adam Firly, umpamanya Adam Firly membuat makam, ya makam buyut sapa, gitu. Sudah 500 tahun ke depan, ya kan? Itu kan akan menjadi sejarah. Padahal ini bukan makamnya. Bisa nggak itu menunjukkan benar-benar makamnya? Ada nggak catatannya pada masa itu? Ada nggak para sejarah mencatatnya? Apa standarisasi seorang ulama itu harus tercatat gitu? Iya, harus. Harus tercatat gitu ya, seorang ulama Iya. harus tercatat. Semua para ulama Nusantara ini tercatat. Banyak penulis pada masanya seperti Ki Hasyim Asy'ari. Ya kan banyak dari ulama daripada golongan daripada Ki Hasyim yang selain daripada Ki Hasyim Asy'ari mencatatnya. Ya, Itu kalau sudah berapa apa? Sari kan beliau emang ya santrinya di samping santrinya Nah, di situ Kang kalau ada. misalnya dari kalangan mereka itu gak ada yang ulama kayak yang kita sebutkan tadi, gak ada yang ngarang kitab, cuman dia seorang alim kan begitu. Itu gimana itu? Apanya? Ya berarti dia tidak tersohor, Kang Adam Firly, Oke, tidak terkenal. Makanya Kenapa kok mengaku terkenal? Gitu loh. Kenapa kok dikatakan masyhur? dia mungkin masyhur di kalangan mereka, cuman mereka kan gak pengarang, bukan pengarang kitab kan begitu. Andai kan dia masyhur di kalangan mereka sendiri, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Kalau nggak punya data. Banyak loh, Kang Adam Firly ya. Mulai sekarang buat catatan. Saya bisa juga buat catatan. Saya tunjukkan dari Nabi Adam. Saya tulis semuanya ngarang-ngarang. Bisa nggak? Bisa, wong itu hal mudah. Loh. Makanya untuk memverifikasi sebuah catatan itu benar atau tidaknya, itu harus ada ulama muktabar. Seorang ahli sejarah yang menulisnya. Bukan moro-moro ditulis sendiri. Kalau saya buat tulisan sendiri bisa. Tak karang-karang gini maksudnya ini kan udah begini. tahun lebih kan. Gini. Loko. Di dalam satu kaidah sejarah yaitu ada begini, al-musyahiru la tujhalu. La tujharu akhwaluhum. Jadi orang-orang besar masyhur tidaklah tidak diketahui keadaan mereka, pasti diketahui gitu. Itu di dalam jarh wa ta'dil kaidah itu juga digunakan gitu loh ya. Ibnu Hibban juga mengatakan demikian bahwa seseorang yang masyhur pasti tercatat, tidak mungkin tidak begitu. Bahwa langsung artinya aja ya, barang siapa yang tidak diketahui apalagi terkait nasab ya dan tidak disebut dalam kitab, maka ia majhul gitu ya kan, jelas kan? Artinya apa? Dalam kaidah saja begitu, orang yang besar pasti itu tercatat. Kalau tidak tercatat berarti kroco, ngono lho, gampang. Kalau nggak kroco memang nggak ada orangnya. Nah, artinya gitu. Mau bantah apa lagi? Apa yang dikatakan siapa jenengan tadi sudah benar, bahwa orang kalau ulama, orang besar pasti dicatat sejarah. Nggak ada orang besar yang tidak tercatat sejarah. Meskipun orangnya itu miring, maksudnya miring itu
negatif misalkan. Wong sekelas apa namanya, misalkan yang membunuh Wahsy dicatat misalkan, ya kan? Catat. Nah, apalagi orang yang disebut al-faqih al-muqaddam. Makanya kaidah di dalam sejarah dan ataupun di Jarh wa Ta'dil juga itu juga berdemikian. Begitu loh. Ya. Nek masih Jadi- nggak paham jadi- lagi ya nggak tahu lagi. Ya, artinya gini Kang Fadam, ketika orang itu memang masyhur ya kan, kenapa dalam orang-orang Yaman sendiri menolak nasab mereka? Orang Yaman tuh menolak loh. Orang Yaman mana, Bang? Duh, di kitabnya mereka disebutkan bahwasannya karangan daripada Habib Umar bin Muhammad, ya, Sohibul Hamro, Habib Umar bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad itu mengarang kitab yang namanya Fathur Rahmanur Rahim. Ini abad 9 loh. Pada saat itu orang Yaman itu meragukan. Itu ada sudah. Makanya saya percaya ketika ada jenderal tadi itu yang Apa, Bang? siapa? Kita Tunjukkan. bisa lihat dari Siapa? ceramah-ceramah kiai-kiai dari Salafi Wahabi. Kita bisa lihat. Mereka menafikan kan ternyata sampai sekarang buktinya masih ada. Nah, makanya itu kan Makomnya masih ada. salah satu bukti. Gini salah Adam, satu gini bukti Adam, bahwa gini Adam. Allah Gini, ya. Indonesia Adam. juga banyak Ya, yang begitu, Bang. Gini. Walaupun ya kuburan ada, cerita-cerita masyhur tentang Wali Songo ada, cuman ada aja yang menafikan, kan begitu, Bang ya. Gini ya Kang Adam ya, ketika Salafi ya kan, Salafi menafikan ya, dia itu menafikan karena karomah, bukan sebab keturunan, bukan sebab keberadaan. Dianggap karomah itu nggak ada Pak, oleh Salafi, karena dia tujuannya itu merusak. Berbeda dengan ini dari daripada kalangannya sendiri itu juga menafikan. Habib juga menafikan. Nah justru itu kan ini salah satu contoh, Bang. Kalau sampean anak nanya kepada orang Yaman katanya ada yang ya salah satu contoh. Bang. Wali Ini, Bang. Songo ya itu. Kita ini mau mencari kebenaran atau pembenaran? Ya tentunya kebenaran, Bang, kebenaran yang kita. Kalau mencari sebuah kebenaran, kita akan membongkar semuanya, Bang. Wis ngene lho Bang Basingo, wis gak ono catatane percuma wis dibahas, percuma. Wis percaya ya kan, ditanggung dewe kan gitu kan. Saya berpegang teguh almarhum ma'aman ahabbah. Orang yang dicintai, orang itu akan ikut pada orang yang dicintainya. Sikut ae. Terserah, kamu percaya ya percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi lek wong sing percaya tanpa bukti, ikut terserah. Kamu percaya. Ngono lho. Yang jelas saya hidup di Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Saya pun nanti mungkin saya juga dibungkus di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. ya kan? Pak, sama dengan orang yang hanya sholat, dia dikatakan Islam. Iya Islam, saya Islam. Nah terus, kamu kok nggak sholat? Ya, cukup dengan niat aja. Sama ini dengan ini. Cukup dengan niat saja. Buat apa sholat? Gak udah praktek. Buat apa belajar? Gak perlu belajar. Cukup dengan niat. Sama. Nah, kalau saya tuh apa ya? Saya kan muhibbin, jadi pecinta Duriyatul Rasul, nggak fokus ke Ba'alawi saja. Semua Duriyatul Rasul saya cinta. Sama, saya juga mau hibin tulen, Bang. Kalau dibilang mau hibin. Saya nggak bahas juriat yang lain. Saya membahas yang mengaku-ngaku. Memang semua kebanyakan, Bang, nggak Ba'alawi saja, Bang, yang mengaku bahwa mereka kalangan mereka memang Duriyatul Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi hatta almarhum Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau tuh juga Pak, ngaku berani bahwa nggak saya kamu itu Duriyatul Rasul. berani nggak kata kamu beliau. bersaksi? Kalau dia bersaksi memang benar itu mengakui, berani nggak? Kenapa?
Berani nggak kamu bersaksi kalau dia itu mengakui bahwasannya dia mengakui sebagai durian Nabi? Berani nggak bertanggung jawab? Saya tanya. Jangan hanya kamu itu framing, nggak ada data. Menurut, berani nggak kamu mengakui? Kamu akan dicatat oleh Allah. Berani nggak? Assalamualaikum, Makanya nggak saya berani, sering, Hai. kalau kamu itu masih jangan sedikit mengatasnamakan ulama, sedikit mengatasnamakan ulama. Ini namanya ini adalah pembohongan. Lebih baik kita diam. Iya, saya masih belum bisa saya percaya, ya sudah. Atasnamakan sendiri. Jangan mengatasnamakan ulama. Gope. Gitu loh. Ini nanti akan menjadi keruh. Nanti kamu dimintai persaksian di hadapan Allah dan pada teman-teman ini. Berani nggak? Loh. Ya. Berani tidak ada. Ya Adam itu lagi nerima telepon dari si Wafi itu. Ya Adam kan anak buahnya si Wafi. Makanya jangan mengatasnamakan ulama. Saya bilang, kalau belum mempelajari, belum mengetahui dengan jelas, jangan mengatakan ulama itu mengisbat. Lebih baik ulama itu ada yang percaya, gitu aja. Tapi dia tidak mengisbat. Kalau kamu berani mengatakan mengisbat, bersaksi. Gitu kok. Itu kan Mbak Alwi itu kan kalau cerita yang masa lalu. Coba aja suruh ceritain Yaman Selatan tahun 1968 sampai 1990. Nggak ada yang berani cerita tentang itu. Gak usah banyak ya kan? Gini loh. Kalau memang kamu percaya, sudah percaya, tapi jangan mengatasnamakan ulama. Saya mohon, jangan mengatasnamakan atau membawa ulama-ulama Nusantara yang tidak jelas tentang apakah dia itu mengisbat atau tidak. Jangan. Menurut. Ini akan menambah keruh. Biarkan ini selesai dengan adanya keilmiaan. Ojo jangan-jangan mengatakan mengisbat ulama. Ini tidak boleh gitu. Rusak nanti. Ranah keilmuan itu tidak ada. Orang jadi bodoh semua. Ini akan menafikan Al-Quran, menafikan hadis. Yang anjurannya wajib untuk mencari ilmu. Jangan. Boleh taklid, asalkan kamu jazim. Jazim itu orangnya itu apa? Tetap mengikuti. Seperti saya taklid kepada Imam Syafi'i. Tapi apakah saya akan selalu begini-begini? Kalau saya nggak belajar tentang Imam Syafi'i, kitab-kitabnya masa tahu saya? Kita ini taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Tapi kita harus mempelajari kitabnya. Kamu taklid kepada Balawi, pelajari nasabnya. Ngono lho, ojo meneng tok. Jadi begini, Kiai Fauzan yang terhormat. Misalnya kayak saya, ini kan orang awam lah istilahnya ya. Saya pertanyakan masalah polemik ini kepada guru-guru saya. Dan emang banyak fakta kiai-kiai ulama yang masyhur di Nusantara ini masih taslim ya sebagian besar kepada Adam. Jangan mengatasnamakan kiai. Kamu bukan mengatakan kiai, taslim. tapi nakobah. Gimana sampai? Ini kan wabil khusus kepada kaum kayak saya, ini orang awam ya, boro-boro ngaji kitab kan gitu ya, kita kan sibuk dengan mencari nafkah misalnya gitu ya, mencari nafkah. Lalu kita tuh masih percaya karena apa? Percaya sesuai dengan ilmu yang diberikan guru-gurunya. Dan sebagian besar ulama yang masyhur. Enggak, maksudnya gini Bang. Nasab itu nakobah bukan kiai. Sebentar Pak, ini kan bukan Robito Alawi ya, tapi nakobah.
Ini kan selama ini Habib Ba'lawi itu belum ada yang mengisbat, yang mengesahkan, hanya pengakuan sepihak. Jadi Jangan ngeyel. kita kan sebagai orang awam, kita kan bisa melihat ya, kita tahu lah, misalnya nggak dari guru, misalnya dari apa ya, ulama-ulama yang besar yang masyhur di Nusantara ini sebagai kayak Gus Baha, Gus Kausar, itu kan masih taslim akan Saddah Balawi. Terus kalau kita warga NU, ketua PBNU masih taslim. Kalau warga kita warga negara Indonesia yang baik, menteri agama kita masih taslim, kan itu ya. Ya, sebentar. Kamu tahu nggak mana taslim itu apa? Saya tanya, taslim itu apa? Coba saya tanya, taslim itu apa? Kamu pernah musyawarah nggak? Duh, dijawab kok. Jadi Kamu begini, pernah, ada kamu pernah musyawarah nggak? Saya tanya, kita kamu gini. pernah musyawarah nggak? Kalau musyawarah kepada ketua PBNU, kalau kayak saya nggak mungkin nanti ya, kayak sekelas Gus Baha mungkin nggak mungkin. Cuman kalau kita musyawarah di sini ke ulama-ulama yang di sini sekitar saya sudah. Gitu. Coba Cuman tunjukkan ulama siapa saja. Kalau kita Di sekitar sebutkan, nanti tak paranin ya aku. Coba ulama siapa saja. Kalau kita Nanti saya sebutkan dengan Ustaz ulama, akan ke sana mengajak kamu. kalau kita ulama yang di sini kita sebutkan nama mungkin kurang elok lah kayak begitu ya. Nah, ya kurang elok. Nggak usah pakai nama-nama ulama kalau kurang elok. Jadi kalau biar kita semua paham, kita sebutkanlah ulama-ulama yang masyhur di Nusantara seperti Gus Baha. Aduh, nggak bermutu ini. Oh, Nggak tahu. Ini karena dia itu nggak pernah nggak pernah mengalami musyawir. Orang taslim ini gini, gini ya. Saya kasih tahu ya. Misalnya saya ya biasa di pondok, ya kan, musyawarah, namanya musyawir. Baik itu musyawarah kubro atau musyawarah antar daerah atau musyawarah wusto, ya kan. Kalau kubro itu antar pondok semua. Ini ada permasalahan. Nah, ini baru dimusyawarahkan. Ini polanya apa? Diperselisihkan nasabnya. Ibaratnya seperti itu, diperselisihkan kemudian dimusyawarahkan, lalu udah diijma. Itu fikih. Musyawarah namanya. Baru taslim. Nah, ini mana? Gus Baha pernah musyawarah enggak? Saya tanya. Cuman begini, Bang. Siapa ulamanya? Ayo, Nah, iya, tanya. cuman terus saya. Jangan cuma-cuma saja. Gus Baha pernah enggak? Berarti kamu bersaksi kalau Gus Baha bermusyawarah dengan kiai mana? Coba saya tanya. Bermusyawarah dengan kiai siapa? Beliau bahkan ya ketua PBNU kita, Astagfirullah. agama kita masih taslim akan Saddah Bala. Taslim doa gak paham iki, gak paham makna taslim. Kita tuh bisa lihat di Lanjut. Mumet nglayani wong koyo ngono kuwi, Kang Loko. Nggak ngerti makna taslim, maka no belajar. Taslim artinya apa? Taslim itu artinya ya kan dia itu selamat, menyelamatkan. Artinya apa? Setelah ini permasalahan, ini didiskusikan, ada suatu permasalahan yang diitirotkan, diperselisihkan, kemudian ini ada satu pendapat, kemudian ini dijadikan suatu rujukan, akhirnya semuanya taslim. Ada musohehnya, ada pentashehnya, itu namanya taslim. Nah, sekarang saya mau dari tadi saya tanya, apakah Gus Baha itu pernah berdiskusi masalah nasab ini? Apakah Kiai Ahyar itu pernah berdiskusi dengan masalah nasab ini? Siapa saja ulamanya? Kok moro-moro ngomong taslim ay. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja ada membuat kita puyeng. Dia itu orang stres, tahu gak? Sengaja itu Yai. Wong gak paham taslim ya kan, taslim gak paham. Taslim itu suatu keputusan di mana itu semua orang itu menerima akan suatu keputusan ketika sudah dimusyawarahkan. Dalam konteks ada permasalahan yang diitirotkan, diperselisihkan. Nah, kemudian dimusyawarahkan, kemudian sama-sama sepakat baru diputuskan. Itu namanya taslim.
Ngono lho. Nah saya sekarang tanya